Kalian yang mau bikin paspor tapi nggak urgent-urgent banget, atau kalian yang sudah punya paspor dan mau perpanjang karena mungkin masa aktifnya sudah mau habis, atau sudah punya paspor dan masa aktifnya sudah habis alias paspornya sudah mati, selagi nggak buru-buru banget mau dipakai paspornya, mungkin kalian bisa menunda dulu pembuatan paspor atau penggantian paspor kalian. Karena nih ya, menurut berita yang beredar, salah satunya dari Detik News, Jumat tanggal 29 Maret lalu, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim, mengatakan bahwa paspor Indonesia akan memiliki desain baru dan warna baru yang khas dengan negara Indonesia. Silmi mengatakan, yang jelas ubah desain, selain kaitannya dengan peningkatan security, juga menggunakan warna khas Indonesia. Namun demikian, Silmi Karim tidak menyebutkan atau membocorkan warna apa yang nanti akan dipilih. Apakah mungkin pakai warna merah putih seperti warna bendera Indonesia? Atau mungkin pakai warna biru laut yang menggambarkan negara kita sebagai negara kepulauan? Kita tunggu aja perilisannya pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang, yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dan nantinya akan beneran diterapkan 1 tahun kemudian di tahun 2025. Menurut informasi dari Kompas ID, tema yang akan dipakai pada paspor baru nanti itu bertemakan kain Nusantara. Jadi, nantinya gambar pada lembaran halaman paspor itu dihiasi dengan gambar-gambar kain cantik khas Indonesia, kayak batik, songket, dan kain-kain tradisional khas Indonesia lainnya. Silmi juga bilang bahwa Indonesia punya lebih dari 5.000 motif batik maupun tenun yang perlu dilestarikan. Desain baru paspor ini sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Indonesia kaya akan motif kain Nusantara. Kita sebagai warga negara Indonesia juga harus bangga karena kita sering dipuji kalau keluar negeri. Karena lembaran halaman paspor kita dihiasi dengan gambar-gambar yang cantik yang melambangkan keindahan negara tercinta ini. Dari tradisi kesenian adat, alat musik tradisional, flora dan fauna khas Indonesia, serta beberapa bangunan bersejarah dan keindahan alam Indonesia. Dan untuk paspor dengan desain dan warna yang baru nanti, itu temanya kain dan tenun khas Nusantara. Paspor yang berubah desainnya itu hanya paspor umum ya, karena jenis paspor di Indonesia sendiri ada 3. Dan sekali lagi saya ingatkan, nggak ada yang namanya paspor kerja. Nggak ada, karena sampai sekarang masih banyak di komen yang menanyakan, "Kak, saya punya paspor kerja, apakah saya harus buat paspor lagi kalau untuk berwisata?" Makanya saya akan jelaskan sekali lagi, karena sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan mengenai jenis-jenis paspor dan perbedaan antara paspor dan visa. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, klik dulu dong tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga like videonya ya. Pertama itu ada paspor diplomatik yang warnanya hitam. Paspor ini khusus untuk para diplomat Republik Indonesia dan keluarga mereka yang ditugaskan di berbagai kedubes-kedubes Indonesia di luar negeri yang punya hubungan diplomatik, dan juga untuk pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan ke luar negeri untuk perjalanan diplomatik. Kedua, ada paspor dinas yang warnanya biru. Paspor ini diberikan kepada para pejabat atau pegawai negeri yang mengadakan perjalanan ke luar negeri untuk tugas kedinasan. Nah, yang terakhir ini paspor umum, paspor yang kita punya yang seperti ini, yang warnanya hijau. Paspor ini yang kita dapat kalau kita mengajukan pembuatan paspor. Paspor hijau ini adalah dokumen internasional kita sebagai pengganti KTP kalau kita keluar negeri. Karena KTP cuma berlakunya di Indonesia ya. Jadi kalau keluar negeri, dokumen yang kita pakai itu ya paspor warna hijau ini. Jenis paspor umum ini ada yang reguler dan ada yang elektronik. Masa berlakunya juga sekarang sudah 10 tahun ya. Nah, paspor hijau ini, baik yang reguler atau yang elektronik, itu bisa dipakai untuk wisata ke luar negeri, bekerja di luar negeri, studi di luar negeri, atau umroh. Jadi, bagi kalian yang sudah bekerja di luar negeri dan mau liburan, atau yang tadinya buat paspor ini dengan tujuan berwisata, lalu ada kesempatan bekerja di luar negeri, kalian nggak perlu ganti paspor ini selagi masa paspornya masih panjang. Yang harus kalian dapat itu adalah izinnya berupa visa. Entah itu visa kerja, visa wisata, visa studi, visa umroh, atau visa pernikahan. Visa itu stempel atau stiker yang ditempel di dalam lembaran-lembaran halaman paspor. Makanya dalam satu paspor itu ada puluhan lembar kosong yang nantinya bakal terisi dengan berbagai visa dari negara-negara yang akan kita kunjungi. Memang sih ada beberapa negara, khususnya negara-negara ASEAN, itu bebas visa kalau kita mau berwisata ya. Tapi ke negara-negara lainnya, kita perlu mengurus visa walau untuk berwisata, seperti ke Korea Selatan dan negara-negara lainnya. Untuk lebih detailnya,
Silahkan cek link video saya di deskripsi yang membahas lebih detail mengenai paspor dan visa. Intinya, kalau paspor kalian itu warnanya hijau seperti ini, paspor kalian itu bisa dipakai buat apa aja. Nggak perlu ganti paspor kalau mau bekerja atau berwisata. Yang harus kalian dapat itu adalah izin atau visanya yang berupa stempel atau stiker yang ditempel di lembaran paspor. Entah itu visa kerja, visa wisata, visa studi, atau visa umroh. Oke, balik lagi ke pembahasan desain dan warna paspor baru yang tadi ya. Nanti yang bakal dapat perubahan desain dan warna baru itu paspor umum warna hijau ini yang kita pakai sekarang. Selain untuk estetika, penggantian desain paspor juga dilakukan untuk memperkuat sistem keamanan sesuai standar International Civil Aviation Organization. Dengan standar keamanan yang lebih kuat, paspor baru nanti tidak akan mudah dipalsukan. Paspor saya ini aktif sampai tahun 2027 mendatang. Jadi nanti pas saat penggantian paspor, saya bakal dapat paspor dengan desain dan warna baru. Dan juga jaminan keamanan data biometrik pada paspor saya yang nantinya lebih kuat. Saya juga berharap ke depannya bukan cuma keamanannya aja yang diperkuat, tapi kekuatan paspor kita juga makin bertambah ya. Karena untuk tahun ini aja, peringkat kekuatan paspor kita ada di urutan 69 di dunia. Dengan kemudahan akses sebanyak 78 destinasi. Sedangkan di Asia Tenggara sendiri, Indonesia berada di posisi kelima. Bahkan kekuatan paspor kita kalah dengan Timur Leste dan Thailand. Dan Singapura memimpin di peringkat teratas. Semoga kedepannya kita akan mendengar berita yang bagus tentang kekuatan paspor kita yang mungkin bebas visa ke lebih banyak negara lagi. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.